Saya yang pernah berada di lingkungan raja, yaitu bersama dengan Sri Susunan Pakubuwono XII dan Sultan Muda Farsah, memahami hari ini adat istiadat kepemimpinan para raja sultan sudah ditunggangi dengan keculasan. Jokowi tidak mungkin bisa menjadi baginda. Pola-pola yang dimainkan Pak Jokowi masih efektif? Pemberian gelar raja atau gelar-gelar adat? Coba nanti kita lihat siapa tokoh-tokoh yang akan bergabung dengan PSI. Berani nggak mereka yang bersih? Berani nggak mereka yang punya kredibilitas bergabung dengan PSI? Kemungkinan kecil untuk berani. Mengapa? Dia tidak mau kena kotorannya Jokowi. Kalau raja melangkah karena rasa dendam, berarti bisa melakukan apa saja? Sewaktu teman-teman PDI memberikan fotokopi ijazah yang ada di partai untuk kemudian diberikan kepada Roy Suryo CS. Berkasnya. Ini bagi Pak Jokowi mungkin menjadi sesuatu hal yang dia anggap melanggar etika. Sebagai orang yang pernah membersamai Pak Jokowi cukup lama ya, apakah memang benar Pak Jokowi ini senang main raja-rajaan, Pak? Itu bisa menjadi permasalahan yang menghantam dirinya sendiri. Safari politik Pak Jokowi membahayakan pemerintahan Presiden Prabowo? Jokowi punya perilaku baik pun masyarakat sudah tidak percaya. Harapan saya, jangan sampai kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri terprovokasi. Tetap jadilah bunda. Anggap aja Jokowi adalah anak yang nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan berbincang terkait safari politik yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi yang dimulai atau kick-off-nya di wilayah Provinsi Lampung. Saat melakukan safari politik, Presiden RI ke-7 tersebut juga mendapatkan gelar adat dari mereka yang mewakili raja-raja di Provinsi Lampung. Dan mantan Presiden Jokowi mendapat gelar Baginda Pemuka Bangsa. Untuk berbincang mengenai hal tersebut, alhamdulillah narasumber kami sudah hadir. Beliau adalah seorang penasehat spiritual yang pernah membersamai Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, hingga Presiden Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa narasumber kami, Bapak Sri Eko Sriyanto Galgendo. Pak Eko, matur suwun sudah hadir. Sami-sami. Pak Eko, langsung saja nih. Kita mulai dari pemberian gelar adat ya. Itu siapa yang menunggangi dan siapa yang ditunggangi? Ada suatu pertanyaan. Mengapa niat yang baik mesti ditunggangi dengan kemunafikan? Saya pastinya yang pernah berada di lingkungan raja, yaitu bersama dengan Sri Susunan Pakubuwono XII dan Sultan Muda Farsah, memahami sebuah nilai, sebuah permasalahan, sebuah hati tentang jiwa kepemimpinan yang pernah ada di Nusantara itu, yaitu jiwa kepemimpinan para raja sultan yang setelah kemerdekaan sampai hari ini itu ditidurkan. Ini yang saya katakan tujuan baik dari Jokowi. Tetapi sewaktu tujuan baik ini ditunggangi dengan keculasan, ditunggangi dengan permasalahan, maka kemudian bukan hanya agama yang sering kita bicarakan dipakai untuk kepentingan politik, tetapi hari ini adat istiadat kepemimpinan para raja sultan sudah ditunggangi oleh kepentingan politik.
di mana sebuah nilai yang begitu mulia, sebuah makna yang kemudian dimuliakan dengan sebutan baginda pemuka bangsa. Saya yakin Jokowi tidak mungkin bisa menjadi baginda. Jadi itu hanya menjadi sebutan kehormatan dalam nilai adat dan tradisi, bukan dalam politik kepemimpinan kenegaraan. Mengapa? Karena arti kata baginda selain sebutan untuk seorang raja yang dimuliakan, dia memiliki arti bahagia. Jadi seorang baginda, dia harus mampu membahagiakan masyarakatnya, membahagiakan bangsanya, membahagiakan kiri kanannya, sahabat-sahabatnya, mereka yang pernah berjasa terhadap dirinya, itu menjadi pedomannya. Tetapi yang seharusnya pertama kali disebut baginda, dimulai dengan menginjak kerbau, dalam hal ini kepalanya. Ilustrasinya pastinya masyarakat secara luas. Berarti dia dapat diartikan menginjak banteng. Apakah kemudian ini membahagiakan yang lainnya? Apakah ini membahagiakan saudara-saudara kita yang ada di partai PDIP? Apakah ini juga membahagiakan hati seorang ibu yang pernah menjadi ibu dia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri? Pasti ini menjadi suatu permasalahan, perang terbuka politik. Dan harapan saya, jangan sampai kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri terprovokasi. Tetap jadilah bunda. Anggap aja Jokowi adalah anak yang nakal. Anak yang nakal. Oke, berarti gelar baginda menurut Pak Eko tidak pantas untuk Pak Jokowi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebutan bagi seorang pemimpin, sebutan bagi seorang raja, itu memiliki makna dan tanggung jawab. Bukan hanya sesebutan saja. Dia disebut baginda sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap seorang raja besar dan raja mulia. Tanggung jawabnya adalah mampu memberikan kebahagiaan. Belum lagi kemudian bicara mahkota. Raja itu bermahkota. Yang mulia baginda raja itu bermahkota. Artinya bahwa ada tanggung jawab yang diletakkan di atas kepala. Ada kemuliaan yang berwujud suatu keemasan serta kemuliaan. Siapa yang mesti harus dimuliakan? Adalah masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bukan anak-anaknya. Sewaktu anak-anak baginda, sewaktu anak-anak raja itu dimuliakan oleh masyarakatnya, oleh bangsanya, karena raja sudah memuliakan bangsanya, sudah memuliakan rakyatnya. Bagi seorang raja, kemiskinan rakyat adalah kemiskinan dirinya. Bagi seorang raja, kebodohan rakyat adalah kebodohan dirinya. Apa yang pernah dilakukan Jokowi untuk kemudian menjadikan bahagia rakyat ini? Apa yang pernah dilakukan Jokowi untuk kemudian menjadikan bangsa ini cukup gemah ripah loh jinawi? Apa yang pernah dilakukan Jokowi untuk mencerdaskan? Tanggung jawab sebagai seorang presiden itu berbeda dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab seorang presiden berbeda dengan tanggung jawab seorang wali kota, gubernur, bahkan menteri. Tanggung jawabnya adalah seluruh bangsa ini, seluruh rakyat ini, generasi muda harus dia cerdaskan.
Siapapun rakyat ini, bangsa ini harus dia muliakan dan bahagiakan semuanya. Apapun suku bangsanya, apapun pilihan partai politiknya, apapun etniknya, itu harus kemudian dia besarkan dan dijaga serta diayomi. Bukan anak-anaknya. Bukan anak-anaknya, bukan hanya keluarganya. Jadi anak-anaknya dihargai, dihormati. Karena apa yang kemudian dilakukan oleh seorang baginda raja. Oke. Kalau memang menurut Pak Eko tidak masuk kriteria atau tidak pantas atau tidak layak, mengapa gelar itu diberikan kepada Jokowi? Perkembangan di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Kerajaan Nusantara. atau kerajaan-kerajaan di Nusantara, penghargaan lebih kemudian diberikan sebagai penghargaan kebudayaan, penghormatan kebudayaan, serta kekerabatan. Dalam hal ini, kalau kemudian ditanyakan lagi, kalau penghormatan kepada Pak Jokowi dalam hal ini sebagai penghormatan kebudayaan, kemudian memikul tanggung jawab disebut sebagai baginda pemuka bangsa, apa yang kemudian dilakukan Pak Jokowi sekarang ini dalam hal kebudayaan, dalam hal adat istiadat, dalam hal yang namanya tradisi dan kesejarahan. Dia memoles seolah-olah dirinya kemudian tepat untuk mendapatkan penghargaan itu. Tetapi dia lupa. Tantangan saya kepada Pak Jokowi, lakukan kalau berani. Tanggung jawab menjadi seorang raja. Tanggung jawab disebut seorang sultan. Bukan hanya kemudian embel-embel ketoprak saja. Oke, karena di masyarakat Lampung juga kan sekarang terjadi perdebatan kan, karena beberapa elemen masyarakat, termasuk beberapa raja-raja lain yang ada di Lampung juga merasa tidak terwakili dengan pembelian gelar kepada Pak Jokowi kemarin. Nah, Pak Eko, kalau menurut Pak Eko, gelar itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, tidak memenuhi kriteria, apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi, terutama untuk masyarakat Lampung? Jadi kalau gelar ini diberikan dalam hal kepemimpinan negara, itu jelas tidak tepat. Dan disebutkan di situ, gelar ini diberikan dalam hal nilai kebudayaan, adat, dan tradisi, serta kekerabatan. Setelah orang diberi gelar seperti Pak Jokowi, maka dia memikul tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal kebudayaan, tanggung jawab dalam hal adat tradisi, tanggung jawab dalam nilai-nilai kerajaan, tanggung jawab dalam nilai-nilai baginda, raja maupun sultan dalam hal kebudayaan. Nah, ini tetapi pada umumnya persepsi masyarakat secara umum itu berbeda. Nah, persepsi ini yang kemudian ditunggangi. Seolah-olah Pak Jokowi ini karena beliau menjadi baginda pemuka bangsa, maka dia menjadi orang yang paling kemudian dikemukakan dalam hal kebangsaan. Bahkan sampai kemudian sebutannya baginda yang mulia yang di depan dalam hal permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Ini yang jadi masalah. Maka perlunya kita untuk kemudian memberikan suatu penjelasan, perlunya kita untuk memberikan suatu pemahaman bahwa tanggung jawabnya itu besar. Apalagi kalau yang seperti tadi Gus Margi utarakan, kalau sampai apa yang kemudian dilakukan menjadi dampak atau imbas bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena kita sadar, jangan kemudian bermain-main dengan hal yang kemudian menyangkut
nilai-nilai adat tradisi yang disakralkan dan diagungkan. Pak Eko melihat itu ada upaya atau kesan mempermainkan nilai-nilai tadi. Jadi jelas dari pemilihan gelar kemarin. Nilai dari simbolisasi kepala kerbau itu adalah penyucian diri. Artinya adalah kejujuran, keikhlasan, dan kesucian. Sewaktu kemudian menerima gelar. Kalau kemudian itu ditunggangi kepentingan yang tidak ikhlas, yang tidak benar, yang tidak suci, sewaktu disimbolkan Pak Jokowi menginjak kepala kerbau, itu bisa menjadi permasalahan yang menghantam dirinya sendiri. Oke. Pesannya disampaikan untuk siapa? Targetnya? Ini sudah sangat jelas pesannya. Bahwa kerbau itu pasti secara umum masyarakat, apalagi para politikus, pasti berpikirnya adalah banteng moncong putih. Pasti berpikirnya ke sana. Karena apa? Karena seorang pemimpin atau politikus dalam kelas Pak Jokowi ini, dia pastinya sering memberikan simbol-simbol. Karena kepemimpinan Raja Jawa itu sering kemudian memberikan dengan simbol-simbol. Seperti misalnya Pak Harto dahulu. Dengan simbol-simbol, dengan nilai-nilai. Dan bagaimana kemudian kiri kanannya itu menangkap. Tetapi kemudian antara simbol-simbol yang dia berikan, yaitu menginjak kepala kerbau atau banteng ini, dengan apa yang kemudian disebutkan sebagai baginda, itu bertolak belakang. Karena apa? Kalau kita ini peka, kalau Pak Jokowi peka, kalau Pak Jokowi itu tidak kemudian dengan sengaja, saya yakin dia pasti tidak kemudian berkenan, kecuali bahwa ada suatu permasalahan. Ada suatu permasalahan yang menjadi permasalahan Jokowi sendiri. Sebentar, bahkan Pak Eko. Kemarahan Pak Jokowi. Sebentar Pak Eko. Dengan sengaja, berarti by design? By design. Berarti sudah kemudian dipersiapkan. Berarti sudah diperhitungkan dampaknya. Permasalahan yang kemudian akan berkembang. Kalau ini untuk kemudian memperkuat politik PSI, maka jelas bahwa bagaimana kandang banteng ini bisa beralih ke kandang gajah. Oke. Dan prosesi itu dilakukan di kandang gajah ya? Iya. Karena Lampung identik dengan gajah. Betul. Oke. Nah, Pak Eko, sebagai orang yang pernah bersamai Pak Jokowi cukup lama ya, apakah memang benar Pak Jokowi ini senang main raja-rajaan, Pak? Pak Jokowi, beliau sangat terlihat sewaktu menjadi presiden. Dengan simbol-simbol nilai pakaiannya, melambangkan nilai daripada tradisi, busana, daripada para raja sultan. Pastinya semua banyak yang kemudian menilai ini secara positif, secara baik. Sehingga sewaktu beliau menjadi presiden, maka beliau sering memakai simbol itu dan juga pernah mengundang kehadiran para raja sultan di acara kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi ada nilai, ada makna yang kemudian di situ. Tetapi yang belum beliau pahami adalah tanggung jawab seorang raja, tanggung jawab seorang sultan. Mengapa di zaman pemerintahan seorang raja, seorang sultan, itu bisa sampai kemudian turun-temurun, bisa sampai sekarang misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono X itu sudah sampai ke 10. Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro juga sampai 10.
Sri Susunan Pakubono sekarang menginjak ke-14. Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Pakualam juga sampai 10. Mengapa? Karena pemimpinnya, karena yang pertama, jadi yang pertama itu ketika kita bicara Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, beliau komit terhadap siapa apa, terhadap masyarakat bangsa dan negaranya. Beliau komit terhadap para pendukung-pendukungnya. Beliau komit terhadap siapapun teman-teman dekatnya. Dipikirkan, dipersiapkan, diperkuat siapapun yang mendukung, termasuk masyarakat bangsa dan negaranya, sampai 10 keturunan atau ratusan tahun. Maka dia ratusan tahun bisa turun-temurun. Dan Jokowi akan melakukan itu menurut Pak Eko? Jelas dia tidak melakukan. Dengan Pak Yusuf Kalla saja sudah rame, bermasalah. Dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah bermasalah. Bagaimana dia bisa menjadi raja? Bagaimana dia bisa menjadi baginda? Maka penghargaan terhadap gelar beliau lebih kepada penghargaan adat, kebudayaan, dan tradisi. Tetapi juga harus sadar, kebudayaan adat, penghargaan adat, tradisi, plus kebudayaan, juga jangan dipolitisir. Tunjukkan bahwa Pak Jokowi punya nilai. Sewaktu kita bicara adat, tradisi, berarti ada etika, ada sopan santun, ada nilai yang dia harus kemudian hargai, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang sekarang ini terus ada di dalam tontonan para politikus itu, caci maki, saling mencemooh, memberikan contoh yang tidak baik, sengaja tujuan baik ditunggangi dengan permasalahan. Ini kan menjadi memecah belah masyarakat. Ini memecah belah bangsa. Bagaimana kita ini sebagai rakyat atau masyarakat, ya terpaksa kita juga kritis terhadap para pemimpin. Tidak ada cara lain. Masyarakat harus kritis sewaktu melihat kebijakan pemimpin ini tidak benar. Oke, bagi masyarakat, pola-pola yang dimainkan Pak Jokowi masih efektif dengan memainkan pemberian gelar raja atau gelar-gelar adat? Pasti sebagian masih efektif. Tetapi semuanya itu berangkat bernilai berdasar pada trust atau kepercayaan. Kalau sampai kemudian kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, ini jelas sudah mulai turun. Maka bisa kita lihat, coba nanti kita lihat, siapa tokoh-tokoh yang akan bergabung dengan PSI. Berani nggak mereka yang bersih? Berani nggak mereka yang punya kredibilitas bergabung dengan PSI? Kemungkinan kecil untuk berani. Mengapa? Ya karena berpikir orang itu wajar, apalagi seorang tokoh. Dia tidak mau kena kotorannya Jokowi. Dia tidak mau kena coreng-morengnya Jokowi. Itu kan bermasalah. Maka kemungkinan yang bergabung adalah mereka yang biasanya sudah kena masalah. Oke. Jadi cari kawan. Ya biasanya jenis mencari jenis. Iya, iya. Oke. Kira-kira kerajaan Nusantara lain akan dimainkan juga? Dan kira-kira bagaimana respon mereka terhadap apa yang terjadi di Lampung? Yang jelas ada hal sewaktu kita berbicara yang namanya negara dan sejarah kepemimpinan. Saya mendukung yang namanya bangkitnya kembali peran Raja Sultan dalam konsep kekinian. Tetapi jangan kemudian keinginan dari para Raja Sultan, nilai sejarah yang kemudian mau dibangkitkan untuk bersama-sama menata Republik ini, mereka dimanfaatkan, ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan picik yang hanya menunggangi mereka. Maka sebenarnya ada nilai, ada harapan. Tetapi kembali lagi, harapan itu menjadi tidak bernilai. Menurut saya,
kemungkinan Pak Jokowi masih kemudian memiliki strategi yang Oke. sama. Oke, Pak Eko, menurut Pak Eko kenapa kick off safari politik Pak Jokowi itu dimulai di Lampung, bukan di tanah Jawa, tapi di tanah Sumatera? Pemimpin, apalagi Pak Jokowi ini kan sebenarnya cerdas ya, dia cepat berpikirnya, punya simbol-simbol, punya nilai. Karena di Lampung kan ada Taman Nasional Waikambas, tempat di mana konservasi gajah ya. Di situ ada simbol nilai, di mana diharapkan gajah ini berkembang, PSI ini berkembang. Sehingga dia dimulai dari situ. Untuk bukan hanya nilai basis dukungan politik, tetapi basis nilai filosofi, basis nilai spiritual. Karena gajah itu adalah binatang yang sering kemudian dipakai oleh para raja, para sultan untuk memenangkan sebuah perang, memenangkan suatu pertempuran. Dan gajah sendiri itu adalah simbol daripada nilai-nilai yang kemudian besar serta bernilai dalam kepemimpinan. Maka dia mulai dari Lampung. Oke. Bukan karena ada yang manis-manis juga di Lampung, karena di Lampung ada Raja Gula katanya. Saya kira sewaktu ada Raja Gula, ada Raja juga, itu terjadi simbiosis ya. Jimara hanatara, tukara hanatara, tuma mihatara, tuka mihataru. Sewaktu engkau ingin menjadi pemimpin, sejak awal engkau mulai langkah kakimu, maka mulailah dengan kebijakan. Mulailah dengan suatu tujuan yang ikhlas. Mulailah dengan suatu tujuan yang mulia. Sewaktu engkau memulai langkahmu untuk meneruskan kepemimpinan kepada anak turunmu, engkau mulai dengan ada rasa dendam. Karena merasa engkau sudah dipermalukan dengan partai PDIP, maka engkau membalas. Maka selanjutnya kepemimpinanmu juga akan kemudian yang nanti akan teruskan kepada anak-anakmu, penuh juga dengan rasa intrik, iri, dan dendam. Jadi, sewaktu Pak Jokowi menginjakkan kakinya di kerbau, ada sesuatu hal yang mungkin masyarakat secara umum itu tidak kemudian menangkap. Karena sebenarnya perilakunya Pak Jokowi juga bukan seperti itu. Kita belum pernah kalau kemudian diberi contoh ya, Pak Jokowi sampai berperilaku seperti itu. Berarti ada sesuatu hal. Kalau menurut saya, satu di antaranya adalah sewaktu teman-teman PDI memberikan fotokopi ijazah yang ada di partai untuk kemudian diberikan kepada Roy Suryo CS. Berkasnya. Ini bagi Pak Jokowi mungkin menjadi sesuatu hal yang dia anggap melanggar etika. Melanggar etika karena itu menurut dia hanya untuk konsumsi partai, bukan konsumsi publik. Beda dengan yang ada di KPU, itu berbeda. Hal ini mungkin yang kemudian menjadikan Pak Jokowi menjadi sesuatu hal yang dia ingin menunjukkan bahwa dia merasa sudah diinjak. Jadi berangkatnya dari rasa dendam, Pak Eko? Sudah hampir menyerupai rasa dendam, dan itu tidak boleh dalam langkah awal pemimpin. Kenapa? Mengapa? Karena yang dihadapi bangsanya sendiri. Ini bukan perang terhadap bangsa lain. Ini bukan kemudian perang secara fisik. Perang sekarang, perebutan kepemimpinan, itu adalah visi, adalah misi ke depan, adalah perang pemikiran, metodologi, sistem, program.
cara pendekatan, kebijakan, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Nggak ada contohnya sekarang ini siapapun pemimpin partai juga. Mana yang menunjukkan kebesaran, keagungan? Mana yang menunjukkan program-program yang memang benar untuk kemudian kedaulatan dan martabat rakyat dan bangsa ini? Siapa yang kemudian memberikan contoh bagaimana seorang figur pemimpin dengan segala kewibawaannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala sentuhannya, bisa menjadikan bangsa ini tersentuh, bisa menjadikan bangsa ini merasa pemimpin mengayomi mereka, pemimpin melindungi mereka dalam permasalahan Lampung ini yang terjadi. Pak Jokowi tidak berperilaku sebagai pemimpin, tidak menjadi pengayom untuk semuanya, bukan pengayom untuk kelompoknya. Dia kan mantan presiden. Ya, Pak Eko, kalau raja melangkah karena rasa dendam, berarti bisa melakukan apa saja? Jadi kita membedakan raja sebagai penerus dan raja sebagai orang yang pertama. Kalau kemudian dikatakan atau disepakati bahwa presiden itu adalah raja, maka Jokowi ini raja yang kemudian pertama. Dia ingin meneruskan kepada putra-putrinya, pewarisnya. Sewaktu dia mau meneruskan, supaya mendapatkan dukungan terus untuk bisa menjadi raja pengganti, jelas dia harus penuh kebijakan, jelas dia harus penuh kemuliaan, jelas dia harus berbesar hati, kadang malah ngalah. Ini yang terjadi berbeda. Dia ingin anaknya terus kemudian maju menjadi pengganti, tetapi dia menghajar terus siapapun yang dianggap lawan politiknya. Yang menghalangi. Padahal dia hutang budi, apapun itu. Saya pernah menjelaskan kepada Pak Jokowi, waktu dia ingin menjadi presiden, tentang dua hal, yaitu etika politik dan etika spiritual. Karena saat itu, beliau kan masih gubernur. Sewaktu kemudian sepakat bahwa mau berkenan menjadi presiden. Secara etika politik, Pak Jokowi itu saya katakan tidak mungkin Anda maju kemudian menjadi calon presiden, karena Pak Jokowi itu yang menjadikan gubernur utamanya ada dukungan dari Pak Prabowo, bahkan sisi finansial. Tetapi harus ingat, ada juga hal yang lain selain etika politik, yaitu etika spiritual atau karma. Nah di sini, di dalam permasalahan ini, jelas etika politik kurang dijunjung. Karena ini hubungannya dengan partai yang dulu pernah dia hutang budi, yang dulu pernah dia dicalonkan, yang kemudian secara tidak langsung PDIP itu yang mendidik Pak Jokowi. PDIP juga membesarkan Pak Jokowi. PDIP juga memberikan tapuk kepemimpinan tertingginya kepada Pak Jokowi. Tetapi dia tidak bisa sabar sebentar saja. Oke. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, safari politik dimulai dari Lampung, menurut Pak Eko, firm itu untuk Gibran 2029? Jelas, sekarang bukan hanya untuk Gibran. Gibran ini kan harus punya partai, yaitu PSI. Permasalahannya adalah, apakah kemudian, kalau misalnya figur Pak Jokowi ini diterima, 6% penduduk Indonesia, apakah figur Kaisang ini diterima sama dengan diterima Pak Jokowi? Kalau hanya diterimanya separuh dari Pak Jokowi, berarti dia hanya dapat 3%. Terus bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya di dalam kepemimpinan, apalagi ini kepemimpinan nasional, apalagi kalau sudah berbicara yang namanya ilmu raja, bagaimana raja dipersiapkan menjadi raja itu sangat rumit.
jadi seorang pangeran, dipersiapkan menjadi raja, itu dididik. Bahkan kemudian dalam bahasa Jawa itu dingengerke. Diberikan pendidikan itu bukan hanya oleh orang tuanya, bukan hanya oleh raja, bukan hanya oleh kiri kanan raja, biar dia belajar sama orang lain. Dididik berbagai hal, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu pertanian, ilmu keamanan, teknologi, sastra, perang, dan lain sebagainya. Ini apa yang sudah dididik kepada pangerannya Pak Jokowi ini apa? Apakah dia dididik ilmu perang? Apakah dia dididik ilmu strategi, ilmu kesastraan, ilmu budaya, ilmu pertanian, ilmu dan berbagai ilmu. Itu semua dipersiapkan matang baru kemudian dijadikanlah dia pemimpin. Kalau tidak, sewaktu dia jadi pemimpin, masalah. Siapa yang nanggung dosa? Ya orang tuanya juga nanggung dosa. Karena apa? Penderitaan rakyat. Dampaknya terhadap rakyat. Dampaknya. Oke. Tadi Pak Eko menyampaikan bahwa pesan utama dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, targetnya adalah PDIP. Bagaimana dengan rezim Prabowo hari ini? Sewaktu kita bicara politik negara, maka sebenarnya adanya berbagai permasalahan yang terus-menerus ini bardor, dari terakhir masalah mahasiswa yang sampai hari ini belum selesai, kemudian ditambah lagi permasalahan carut-marut di masalah Lampung. Ini kan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Situasi yang tidak kondusif akan menjadikan suatu pemerintahan itu tidak tenang, tidak stabil. Artinya bahwa apapun permasalahan yang ada pada masyarakat, bangsa, dan negara, dan pergumulan serta pertempuran politik yang sekarang terjadi baru di awal 2026, ini pasti menjadikan pemerintahan Pak Prabowo tidak stabil. Maka apa yang mesti harus dilakukan Pak Prabowo? Pak Prabowo kemarin langkah-langkahnya sudah sebenarnya bisa kita lihat. Terakhir ya, mengumpulkan para sivitas akademis, para rektor, Guru besar, sekian ribu yang kemudian dikumpulkan. Ini sudah benar. Tetapi terus kemudian ajak mereka untuk bersama-sama. Kalau kemudian misalnya kelompok pemuka agama-agama belum kemudian berhasil untuk disatukan ya, bukan hanya diredam. Semua stakeholder, baik stakeholder politik, stakeholder intelektual akademisi, para pemuka agama, para pengusaha, dan semuanya stakeholder di Indonesia ini harus presiden mampu meredam dan menyatukan secepat mungkin. Itu yang harus dilakukan. Oke. Ya, menurut Pak Eko, safari politik Pak Jokowi membahayakan pemerintahan Presiden Prabowo? Yang jelas, safari politik Pak Jokowi akan membuat eskalasi politik nasional itu akan naik, ya kan? Itu jelas. Nah, di sini pastinya tim presiden itu harus kemudian berpikir dan pastinya sudah melangkah ke sana. Tetapi kalau Anda di lingkungan presiden, berbeda Anda di lingkungan luar kekuasaan. Jangan kemudian kalau sudah siapapun yang kemudian di lingkungan kekuasaan merasa dumeh, karena merasa kuasa bisa ngatur. Itu permasalahan yang terjadi di semua kekuasaan pemerintahan dan istana di seluruh dunia itu, kalau sudah kemudian merasa di istana, merasa memegang tampuk pemerintahan, mereka dumeh, mereka sombong. Padahal disitulah awal tanggung jawab itu dilakukan. Yaitu apa? Untuk merengkuh mereka. Oke. Menurut Pak Eko, Pak Prabowo nyaman atau tidak nyaman dengan langkah Pak Jokowi ini? Kalau saya melihat dalam hal ini politik ya, politik negara, Pak Prabowo belum bisa mengkoni Pak Jokowi dalam politiknya. Mengkoni. Mengkoni itu menjaga dan memperkuat.
Mengapa? Menurut pemahaman saya, Pak Jokowi juga resah. Maka dia yang biasanya selalu berpikir last minute, ini baru 2026 itu bergerak. Karena juga ada keresahan bagi dirinya melihat perkembangan politik yang ada. Maka dia sedini mungkin untuk memperkuat PSI. Seawal mungkin untuk kemudian membranding. Nah, siapa orang yang kemudian bisa menenteramkan Pak Jokowi? Ya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sendiri juga harus menenteramkan kiri kanannya. Mereka harus bertemu dari hati ke hati. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Pak Prabowo benar. Nanti kita tempur 2029. Tetapi apa yang kemudian harus dilakukan? Dan yang sekarang banyak dilihat orang adalah lemahnya komunikasi istana. Lemah sekali. Yang terjadi setiap melakukan suatu komunikasi pasti permasalahan berkembang bertambah. Ini permasalahan, kan gitu. Permasalahan di Indonesia sekarang ini dengan tertinggalnya kita dengan bangsa dan negara lain, itu pasti menjadi pemikiran dari seorang presiden. Maka ya dia harus membuat percepatan terus dalam hal ini. Maka berdayakan semua potensi. Cari orang-orang unggul. Cari orang-orang yang memang mereka mau benar-benar mengabdi pada bangsa dan negara ini. Beri mereka pemahaman, penjelasan tentang nilai-nilai kebangsaan, panggilan-panggilan tentang suatu nilai. Orang mati, meninggal, itu terakhir juga hanya meninggalkan nama. Kalau banyak uang, hanya dikatakan, oh dia banyak uang. Tetapi nama yang baik itu berusia bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Berikan pemahaman seperti itu. Ya, menurut Pak Eko, Pak Jokowi masih laku dijual? Pak Jokowi, tarahana janatara, tuma kitara hanatara, jumarahanatara, tukarahanatu. Pertanyaannya bukan Pak Jokowi laku dijual, tetapi apa yang kemudian mesti dilakukan Pak Jokowi supaya orang kemudian percaya kepada dirinya kembali. Jadi kalau Pak Jokowi pengen orang percaya, untuk sementara mundur dulu. Jangan maju. Back up Gibran, back up Kaisang dari belakang. Beri mereka motivasi, dorongan untuk berkarya, untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja. Membuktikan bahwa, sekali lagi, mereka bisa bekerja, kerja. Dorong mereka. Itu akan menciptakan situasi yang kemudian lebih kondusif. Kalau sekarang ini, benar kata Bu Mega, Pak Jokowi adalah petugas partai. Tapi bukan petugas partai PDIP, tapi Pak Jokowi petugas partai PSI. Berapa persen kepercayaan publik kepada Pak Jokowi hari ini? Untuk partai ya, untuk partai itu kan berbeda dengan sewaktu Pilpres. Kalau Pilpres itu 1 lawan 1. Kalau partai ini kita hitung sosok Pak Jokowi pribadi. Tingkat kepercayaan publik sebesar apa? Turun. Kalau untuk mendapatkan mendongkrak suara PSI ini yang sama seperti yang saya utarakan kemarin, kurang lebih 5%. Itu kalau kemudian partainya dalam tanda kutip Pak Jokowi. Pak Jokowi belum pernah jadi presiden. Tapi kan ini tuh anak-anaknya yang nanti akan kemudian menjadi pemimpin. Tapi kalau kita lihat di media, ketika Pak Jokowi turun, banyak rakyat yang menyambut, terjadi euforia. Pak Eko melihatnya seperti apa? Begini ya, kita itu kan bisa memahami masyarakat yang tulus, masyarakat yang benar. Nggak usah kita bicara yang namanya yang luas. Di Solo aja saya masih ngikuti perkembangan. Kalau pemimpinnya baik seperti dulu Pak Jokowi,
masih baik, masih bagus kepemimpinannya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan, di dalam tradisi Solo itu kan ada wedangan, angkringan itu. Pasti kemudian yang lain tidak setuju. Dipermasalahkan itu orang yang menjelek-jelekan Pak Jokowi itu. Membela secara spontan. Membela secara spontan masyarakat. Tetapi coba sekarang, kalau ada orang kemudian mengatakan Jokowi itu baik, beda lagi. Pasti kemudian banyak yang tidak setuju. Ukurannya seperti itu. Ukuran juga ada di mobil Bluebird ya, Bluebird itu. Oh, taksi. Taksi di Jakarta itu. Kalau kita mau menanyai, Bluebird itu kan dia juga bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat, dan dia mau berkata jujur, suara itu juga bisa dilihat dari sopir-sopir Bluebird itu. Oh, jadi di Solo juga masyarakat sana tingkat kepercayaannya rendah juga terhadap Pak Jokowi hari ini? Masyarakat ini kan mereka itu realita ya, kondisi sekarang ini. Masyarakat yang kemudian ikut euforia politik itu kan jumlahnya tidak sampai 0,5% dari masyarakat Indonesia, dan itu bisa dihitung kan gitu. Nah, masyarakat yang umum itulah bagaimana kita bisa kemudian mengerti. Masyarakat umum itu mereka juga cerdas, hanya mereka itu diam gitu. Bagaimana coba sekarang ini kalau kemudian dipetakan dari para tokoh saja. Berapa orang yang kemudian para relawan Pak Jokowi yang sampai kemudian mencabut dukungannya, bahkan mohon maaf, mencaci maki. Balik kanan. Ya, balik kanan, dan itu banyak sekali ya, misalnya Pak Gunawan Muhammad, terus sampai kemudian Butet, dan masih banyak lagi lah yang. Oke. Pak Eko, apa yang dialami Pak Jokowi bagian dari karma? Saya lihat untuk hari ini, untuk karma politik belum kemudian terlihat secara nyata begitu. Tetapi tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Apa? Sebagian masyarakat ini tidak mencintai, bahkan menghujat Pak Jokowi. Itu karma. Termasuk keluarganya? Iya, yang menanggung beban ini kan anak-anaknya. Pak Jokowi nggak sadar itu, bahwa apa yang dia lakukan itu sudah ditanggung sekarang ini sama Wapres, sama Kaisang. Kaisang juga sama Gibran juga tidak sadar. Dia sadarnya yang mulia-mulia saja, ya kan? Yang baik-baik saja. Wih, bangganya saja menjadi Wapres, menjadi ketua umum itu. Tetapi dua anak ini, bahkan menantunya, sudah menanggung stigma dosa keturunan, permasalahan keturunan. Pak Jokowi dulu kan enggak. Dia enggak ada masalah dosa keturunan, itu enggak ada. Berarti yang menciptakan itu, sadar atau tidak sadar, karma atau permasalahan itu, Gibran sama Kaisang itu dari orang tuanya sendiri. Tapi enggak paham mereka. Oke. Kembali bercermin dari peristiwa di Lampung, menurut Pak Eko, safari politik harus tetap dijalankan oleh Pak Jokowi atau sebaliknya? Jadi tadi kita sudah utarakan bahwa kalau kemudian Pak Jokowi terus melakukan safari politik, pasti kondisi daripada eskalasi politik nasional itu akan naik. Itu pasti. Dan kalau eskalasi politik naik, pemerintahan Pak Prabowo ini akan kemudian menjadi tidak kondusif. Ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, posisi Gibran ini kan wakil presiden ini, satu paket ini. Nah, disitulah kemudian harus ada titik temu. Harus ada kenyamanan bersama. Harus ada komitmen bersama. Kapan akan kemudian dimulai yang namanya start politik itu? Pastinya nanti jawabannya kurang lebih 2028. Sehingga sekarang ini semuanya adem ayem, saling mendukung. Bagaimana berhasilnya negara ini?
Bagaimana berhasilnya pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini? Bukan seperti sekarang ini, saling nembak, saling ngerecoki. Gitu. Oke. Pak Jokowi pernah menyatakan dan meminta kepada para pendukungnya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu pernyataan yang tulus atau Pak Eko punya bacaan lain? Mungkin lebih bijak bukan saya yang membaca, tapi yang membaca masyarakat umum saja. Dan kejadian yang sudah kemudian sering terjadi. Tadi katanya pengentasan kemiskinan, tetapi semakin banyak kemiskinan. Katanya tidak impor beras, tapi semakin banyak impor beras. Karena mencerdaskan bangsa, tetapi kemudian terjadi permasalahan terhadap dunia pendidikan. Hal inilah yang kemudian terjadi, sehingga kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan hal tersebut, ya masyarakat tidak percaya. Bagaimana masyarakat percaya? Kondisi sekarang, pada umumnya ya, tidak semuanya. Jokowi punya perilaku baik pun, masyarakat sudah tidak percaya. Ini masalah. Maka tadi saya katakan, diam dulu, cermati, meneng dhisik. Karena apa? Demi bangsa dan negara. Ini permasalahan sudah bukan permasalahan Indonesia. Terjadi tumpang tindih kepentingan. Oke. Jadi kalau Pak Eko menangkapnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu Prabowo Gibran 2 periode atau Gibran 2 periode? Tarahana tara jumarahana taratu. Tika muha rahana janatami. Bagaimana orang bisa percaya kepadamu kalau engkau selalu meletakkan 2 kaki? Artinya bahwa 2 kaki. Lihat situasi dan kondisi. Ini kan tidak baik ketika berbicara kepentingan negara, ketika bicara negarawan, ketika bicara kepentingan rakyat. 50% lebih rakyat Indonesia yang memilih Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau sampai kemudian apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan segala intrik-intrik politiknya, itu akan menjadikan permasalahan kesengsaraan daripada rakyat Indonesia. Apa dampaknya? Doa yang kemudian Janna rahana taratuma muhataratu. Sewaktu satu jiwa rakyat ini berdoa karena engkau sudah menyengsarakan mereka, maka Allah dan alam yang kemudian menentukannya. Oke. Terima kasih Pak Eko. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Bapak Sri Eko Sriyanto Galgendu, seorang penasihat spiritual yang pernah membersamai Pak Jokowi ya. Mulai dari jenjang wali kota, gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, terkait safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kick off-nya di Lampung, dan beliau mendapatkan gelar adat kehormatan dari raja-raja di Lampung dengan gelar Baginda Pemuka Bangsa. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Eko. Thank you.